Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang model memori Atkinson dan Shiffrin. Yang pertama ada sensory memory, yaitu elemen memori jangka pendek adalah kemampuan untuk mempertahankan kesan informasi sensori setelah rangsangan asli telah berakhir, bertindak sebagai semacam penyangga untuk rangsangan yang diterima melalui panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan yang dipertahankan secara akurat, tetapi sangat singkat. Sebagai contoh, kemampuan untuk melihat sesuatu dan mengingat seperti apa hanya dengan sedetik pengamatan adalah contoh dari memori sensori. Setiap indera memiliki ingatan inderanya sendiri. Setiap memori sensori secara singkat menyimpan informasi yang masuk melalui organ inderanya seperti mata, telinga, dan lain-lain. Memori sensori visual atau memori ikonik bertahan sekitar setengah hingga 1 detik. Memori sensori pendengaran atau memori gema berlangsung hingga 2-3 detik. Memang itu berlangsung untuk waktu yang sangat singkat sehingga sering dianggap sebagai bagian dari proses persepsi, tetapi tetap merupakan langkah penting untuk menyimpan informasi dalam memori jangka pendek. Di mana tempat penyimpanan memori itu? Tempat penyimpanan memori adalah di seluruh bagian otak. Meskipun juga terpusat pada bagian-bagian tertentu, tanpa otak kita akan menjadi makhluk yang tidak memiliki perasaan, tidak memiliki pikiran, dan tidak memiliki memori. Saat kita berpikir tentang memori, kita sering membayangkan suatu penyimpanan luas yang berisi informasi dan pengetahuan. Jenis memori semacam itu disebut memori jangka panjang, long term memory, dan itu merupakan dari memori kita. Meskipun memori jangka pendek, short term memory, memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan memori jangka panjang. Tetapi memori jangka pendek memiliki peran penting dalam pemrosesan memori. Memori adalah elemen pokok dari sebagian besar elemen kognitif. Memori jangka pendek adalah kapasitas penyimpanan yang terbatas diimbangi oleh kapasitas pemrosesan yang juga terbatas. Dan bukan hanya itu, terdapat pula pertukaran konstan antara kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan. Berapakah kapasitas memori jangka pendek itu? Memori jangka pendek atau short term memory merupakan memori yang kapasitasnya terbatas pada 7 item. Namun kepadatan density atau jumlah informasi per item dapat ditingkatkan dengan chunking atau bongkahan-bongkahan informasi yang memiliki makna. Menurut teknik Brown-Peterson mendemonstrasikan bahwa kapasitas kita untuk menyimpan informasi dalam suatu area penyimpanan sementara bersifat sangat terbatas dan rentan terhadap memudarnya informasi dengan cepat jika kita tidak memiliki kesempatan untuk mengulang atau rehearse. Yang kedua yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah unsur pusat perkembangan kognitif yang memusatkan seluruh situasi yang di dalamnya individu menyimpan informasi yang ia terima sepanjang waktu. Jenis-jenis memori jangka panjang dibagi menjadi memori eksplisit atau deklaratif dan memori implisit atau non-deklaratif. Eksplisit yaitu mengacu pada ingatan masa lalu, seperti kita disuruh membuat cerita tentang berlibur di rumah nenek. Sedangkan implisit yaitu mengacu pada informasi yang disimpan tanpa disadari, seperti kita ditanya berapa saudara kandung kita akan menjawabnya dengan spontan. Tidak sampai di situ saja, memori eksplisit diorganisasikan menjadi memori sematik dan memori episodik.
Semantik adalah memori mengenai kata, konsep, peraturan, dan ide-ide abstrak, bisa disebut juga dengan kejadian fakta, sedangkan episodik adalah suatu sistem memori neurokognitif yang memungkinkan seseorang mengingat peristiwa-peristiwa pada masa lalunya. Bisa disebut juga dengan peristiwa masa lalu, sedangkan memori implisit dibagi menjadi memori prosedural dan memori emosional. Sulit bagi kita untuk membayangkan kapasitas dan durasi informasi yang ditampung dalam memori jangka panjang. Namun, kita masih bisa memperkirakan karakteristik-karakteristik tersebut. Bahkan informasi yang paling samar sekalipun dapat kita ingat. Contohnya seperti, Anda mampu mengingat nomor HP Anda. Anda mampu mengingat letak mobil Anda di tempat parkir. Anda mengingat nama binatang peliharaan Anda yang pertama, dan uniknya, sebagian besar informasi tersebut tidak berada dalam jangkauan kesadaran Anda hingga dimunculkan ke memori sadar. Kapasitas otak manusia untuk menyimpan informasi yang mendetail dalam jangka waktu lama tetaplah tidak tertandingi. Ingatlah bahwa otak manusia adalah suatu struktur yang sedemikian kecilnya. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.